Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Babah Rahayuning Pangesti dari kelas 3 PAID. Di sini saya akan menjelaskan jawaban soal UTS dari mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI berbasis multimedia. Langsung saja untuk soal nomor 1. Jelaskan urgensi pemahaman strategi pembelajaran PAI bagi calon guru PAI. Jawabannya, salah satu kompetensi yang harus dimiliki bagi seorang pendidik adalah menguasai teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Hal ini karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi biasanya digunakan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis multimedia atau yang biasa dikenal dengan RPP. Untuk itu, bagi calon pendidik, khususnya guru PAI, sebelum benar-benar terjun dalam dunia pendidikan, harus memahami apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran nantinya. Karena pada zaman sekarang ini ternyata masih banyak seorang pendidik atau guru yang memiliki kemampuan rendah dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau masih biasa dikenal dengan gaptek. Hal ini menjadi penyebab terhalangnya proses pembelajaran dengan tidak maksimal karena multimedia di era sekarang ini sangat membantu dalam proses pembelajaran. Soal nomor 2. Jelaskan dasar teori-teori psikologi pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan multimedia dalam pembelajaran. Jawabannya, terdapat 3 teori yang akan saya jelaskan mengenai teori psikologi pendidikan yang mempunyai kaitan erat dengan multimedia dalam pembelajaran. Teori yang pertama yaitu teori kognitif. Pada teori ini menekankan efisiensi diri, observasi diri, dan juga pengendalian situasional. Kemudian teori yang kedua yaitu teori humanistik. Pada teori ini berfokus pada individu dan juga potensi yang dimiliki pada diri, termasuk dorongan untuk mengembangkan atau memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Teori yang ketiga yaitu teori kognitif afektif. Pada teori ini, seseorang yang memiliki tendensi tertentu belum tentu bisa melakukan hal yang sama pada situasi dan interaksi sosial lainnya. Dari ketiga teori ini, yang mana ada teori kognitif, teori humanistik, dan teori kognitif afektif ini sangat mempunyai kaitan erat dengan multimedia karena multimedia menjadi penentu dalam penerapan dari teori-teori pendidikan ini. Soal yang ketiga yaitu jelaskan minimal 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAI. Jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Jawabannya, 3 aplikasi tersebut diantaranya yang pertama, aplikasi Asmaul Husna. Dalam aplikasi Asmaul Husna ini berisi tentang nama-nama Allah yang baik, yang mana bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Aplikasi ini juga mempunyai kelebihan serta kekurangan. Kelebihan dari adanya aplikasi Asmaul Husna ini yang pertama, aplikasi dapat diakses dengan mudah dan gratis. Yang kedua, aplikasi ini memiliki fitur yang menarik sehingga tidak membosankan bagi seseorang yang mengaksesnya. Kekurangan dari adanya aplikasi Asmaul Husna ini, di dalam aplikasi Asmaul Husna ini tidak ada update sehingga aplikasi atau fitur-fitur yang ada di dalamnya sangat monoton. Selain itu, biasanya dalam aplikasi ini cukup banyak iklan yang bermunculan sehingga bisa mengganggu seseorang yang mengakses aplikasi tersebut. Aplikasi yang kedua yaitu Al-Quran Digital.
Al-Quran digital juga bisa menjadi pendorong dalam proses pembelajaran PAI karena peserta didik dapat memahami makna atau terjemahan per ayat dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kelebihan dari adanya aplikasi digital ini, yang pertama, dalam aplikasi Al-Quran digital tidak hanya disajikan mengenai ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi biasanya berisikan doa-doa harian dan juga adanya tuntunan sholat, sehingga mempermudah peserta didik untuk mempelajari hal lainnya selain mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, di dalam Al-Quran digital juga terdapat beberapa suara murotal yang bisa didengarkan, sehingga hal ini tidak membosankan. Apabila pengguna ingin mengganti suara murotal, bisa dilakukan. Namun, di dalam aplikasi ini ternyata juga terdapat kekurangan. Di antara kekurangannya yaitu untuk mendengarkan murotal harus dilakukan secara online, ataupun kita harus mengunduhnya terlebih dahulu karena tidak disajikan murotal secara offline. Kemudian aplikasi yang ketiga yaitu ensiklopedia hadis. Dalam aplikasi ensiklopedia hadis ini bisa memudahkan seseorang untuk mencari berbagai macam jenis hadis. Kelebihan dari adanya aplikasi ini yaitu memiliki fitur yang menarik. Kemudian aplikasi ini mudah diakses dan juga terdapat situs secara online maupun offline. Namun kekurangan dari adanya aplikasi ini yaitu tidak ada petunjuk penggunaan software dan juga tidak ada penjelasan makna serta asbabul wurud di dalamnya. Soal nomor 4, jelaskan salah satu dari ketiga aplikasi yang telah dipaparkan pada nomor 3. Jawabannya, aplikasi Asmaul Husna. Dalam aplikasi Asmaul Husna ini bisa membantu peserta didik untuk mempelajari nama-nama Allah yang baik, yang mana materi mengenai Asmaul Husna ini biasanya dipelajari di semua jenjang, baik itu MI, MTS maupun MA. Dengan adanya aplikasi ini sehingga dapat mempermudah bagi peserta didik untuk bisa memahami dari setiap nama-nama Allah. Selain itu, dalam aplikasi Asmaul Husna ini terdapat 2 fitur, yakni bisa diakses secara biasa atau kita membaca satu persatu, ataupun melalui musik. Hal ini bisa mempermudah bagi peserta didik yang mempunyai kesulitan untuk menghafal nama-nama Asmaul Husna. Demikian pemaparan materi jawaban soal UTS mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI berbasis multimedia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.